Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan lanjutan dari materi Bahasa Indonesia kelas 12 di bab pertama mengenai surat lamaran. Kita langsung saja. Lanjutannya yaitu di poin C mengenai sistematika dan unsur isi dalam surat lamaran. Simpulan sistematika dan unsur-unsur surat di lamaran didapat dengan menggali informasi dalam surat lamaran tersebut. Informasi yang dapat digali dalam sebuah surat lamaran seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas si pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan salam penutup dalam sebuah surat lamaran. Selanjutnya, unsur kebahasaan dalam surat lamaran. Ada 4 unsur dalam surat lamaran mengenai kebahasaannya. Yang pertama yaitu ketepatan pilihan kata. Jadi calon pelamar atau pelamar ini harus betul-betul menentukan diksi atau pilihan kata yang tepat untuk membuat sebuah surat lamaran. Jangan sampai salah, dan tentunya pilihan katanya adalah menggunakan kata baku atau yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi jangan sampai menggunakan ejaan yang tidak baku. Selanjutnya yang kedua yaitu kebenaran dan keefektifan struktur kalimat dalam surat lamaran tersebut. Jadi jangan sampai dalam surat lamaran tersebut bahasa yang digunakannya adalah bahasa kebohongan atau istilahnya tidak tepat. Kemudian efektif. Kalimat-kalimat dalam kata-kata dalam kalimat sebuah surat lamaran itu harus yang efektif. Jangan sampai yang istilahnya tidak efektif atau boros. Jadi penggunaan kata dalam membuat kalimatnya itu harus tepat, harus efektif dan juga benar. Yang ketiga yaitu kepaduan paragraf. Berarti antara paragraf pertama salam pembuka, kemudian isi dan salam penutup itu harus padu atau harus sesuai. Jangan sampai beda-beda atau tidak sesuai antara paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang keempat, nah ini terakhir tadi sudah disinggung, dibahas mengenai ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Kalau tadi hanya membahas, saya hanya menyampaikan mengenai ejaannya yang harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, di poin keempat ini ditambahkan dengan tepat dalam menggunakan tanda baca. Misalkan titik, koma, titik 2 dan seterusnya itu juga harus tepat. Jangan sampai salah menempatkan titik, salah menempatkan titik 2, salah menempatkan tanda baca koma. Demikian. Selanjutnya penyusunan penyusunan surat lamaran. Cara menulis surat lamaran yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Ada 6 poin. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, tentu ini karena kita membutuhkan pekerjaan, artinya kita juga harus bisa merangkai membuat surat lamaran dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan juga benar. Yang kedua, tulislah dengan kalimat singkat, padat dan jelas. Jadi kalimatnya jangan yang bertele-tele, jangan sampai mengawang-awang, jangan sampai membingungkan. Nah, ini yang terakhir yaitu dan jelas. Jadi harus jelas kalimatnya. Kita membuat surat lamaran untuk apa, tujuannya apa, terus posisi apa yang mau kita lamar, posisi apa yang mau kita tempati di perusahaan apa, itu juga harus jelas. Jangan sampai kalimat-kalimat yang digunakannya justru rancu atau membingungkan pembacanya. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Ya, ini pilihan sebenarnya. Kadang ada satu perusahaan yang menginginkan
surat lamarannya ditulis menggunakan tangan atau tulis tangan menggunakan ballpoint. Tapi terkadang ada juga perusahaan yang cukup atau istilahnya menggunakan printout atau tulisan komputer lah istilahnya ya. Gak apa-apa, itu sebenarnya pilihan saja. Boleh menggunakan tulis tangan, boleh juga tidak menggunakan tulis tangan atau menggunakan tikan dalam sebuah komputer, di sebuah komputer maksudnya. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran. Ini tentu salah satu penilaian dari sebuah perusahaan yang kita lamar. Kalau misalkan surat lamaran kitanya istilahnya banyak kotoran debunya lah, atau basah lah, atau bekas minyak misalkan ada menetes di surat lamaran kita, ini juga akan diperhitungkan oleh perusahaan. Kalau misalkan surat lamarannya kotor, mana mungkin diterima bekerja di tempat itu. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Jadi jangan sampai data diri kita difiktifkan, atau kita misalkan membuat alamat, istilahnya alamat palsu lah ya. Jangan sampai seperti itu. Terus informasi tentang diri kita, jangan sampai tanggal lahirnya harusnya kita masih belum layak untuk 17 layak bekerja misalkan, sengaja kita naikkan istilahnya usia kita, yang tadinya usia kita baru 16 misalkan, itu kan belum boleh bekerja, kita palsukan menjadi sudah umur 19 tahun misalkan. Nah, ini harus jelas data dirinya, tentang diri kitanya harus jelas. Jangan sampai ada data bohong lah istilahnya. Kemudian lampirkanlah dokumen pendukung seperti ijazah pendidikan, maksudnya ijazah pendidikan kita, lampirkan di sana. Dan yang terakhir juga ini tidak kalah pentingnya, yaitu melampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri kita sebagai pelamar. Misalkan sertifikat-sertifikat selagi sekolah, ada istilah sertifikat prakerin kalau untuk SMK, atau sertifikat-sertifikat pelatihan yang pernah kita ikuti selama di sekolah, atau yang sudah pernah bekerja di suatu tempat atau di suatu perusahaan, kita lampirkan juga sertifikatnya. Istilahnya itu paklaring. Lampirkan saja. Sebagai itu sebagai nilai tambah. Nanti itu sebagai nilai tambah bagi perusahaan untuk mempertimbangkan kita layak atau tidaknya bekerja di perusahaan yang dia pimpin. Jadi sebanyak-banyaknya sertifikat pendukung kalau ada, tapi juga ini sertifikat pendukung jangan sampai mengada-ngada atau kita membuat sertifikat bodong lah istilahnya, sertifikat palsu. Jadi ini sertifikatnya yaitu lampirkanlah sertifikat yang asli, yang pernah kita ikuti, yang pernah kita laksanakan sebelumnya. Baik, demikian materi lanjutan mengenai surat lamaran pekerjaan untuk kelas 12 ini. Nanti kita lanjut di bab selanjutnya, bab kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.